Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Tadarus Pancasila sesi NU atau Nahdlatul Ulama dan Pancasila, sesi pemikiran para kiai, para ulama dan para pemikir Islam dari Nahdlatul Ulama tentang Pancasila. Dalam sesi yang kedua ini, sesi pertama kemarin kita sudah membahas pemikiran Kiai Haji Ahmad Siddiq, Rais Am PBNU tahun 1984 tentang Pancasila. Dan pada malam hari ini kita akan mendaras pemikiran Romo Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, Presiden siapa ini, Bung Karno, Soeharto, Habibie keempat ya, Presiden keempat Republik Indonesia, guru bangsa, intelektual Islam, dan sekaligus pengasuh pesantren Ciganjur. Sebelumnya mari kita beri hadiah kepada beliau, kepada almarhum Al-Maghfurillah Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Semoga amal ibadah beliau, amal ibadah kebangsaan, amal ibadah kemanusiaan, amal ibadah keislaman selalu mendapatkan limpahan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila ruhi Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sebelumnya saya ucapkan selamat menikmati buka puasa dan makan malam untuk teman-teman semua ya, soimin dan soimat. Semoga ibadah puasa kita diterima di sisi Allah dan semakin mematangkan batin dan jiwa dan rohaniah kita. Nah, teman-teman semua, Tadarus Pancasila sesi pemikiran NU dan Pancasila pada malam hari ini akan mendaras buku karya Gus Dur ya. Ini adalah buku kumpulan dari tulisan-tulisan beliau yang 3 diantaranya itu tulisan tentang Pancasila ya. Jadi ada 3 tulisan tentang Pancasila di dalam buku ini ya. Ini adalah buku kumpulan tulisan-tulisan Gus Dur. Yang pertama tulisan beliau tentang bentar saya bacakan ya. Merumuskan hubungan ideologi nasional dan agama. Jadi merumuskan hubungan ideologi nasional dan agama, ini artinya merumuskan hubungan Pancasila dan agama ya. Ini adalah tulisan panjang dan sebenarnya ini semacam transkripsi ya, transkripsi dari pidato beliau ya, paparan beliau di program penataran P4 ya, penataran P4 Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila oleh PBNU di Jawa Timur ya tahun 1984. Ini tanggal berapa ini? 7 Oktober 1984. Nah, karena memang Gus Dur ini Manggala BP7 ya dulu, Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan P4 BP7, dan Gus Dur adalah salah satu manggala utama. Manggala ini dai ya, penceramah ya, atau pelatih ya, trainer Pancasila atau P4 ya di masa Orde Baru. Nah, Gus Dur saat itu sebagai Ketua Umum Tanfidiyah PBNU, beliau juga menjadi manggala BP7 dan ikut serta di dalam pemantapan P4 ya, penataran P4 di berbagai kesempatan, terutama untuk menjelaskan hubungan antara Pancasila dan Islam. Nah, ini adalah tulisan pertama dari beliau, tulisan panjang teman-teman. Lalu yang kedua, artikel di Kompas ya, karena beliau adalah esais Kompas, esais Tempo ya.
yang berjudul Islam, Negara, dan Pancasila. Lalu kemudian yang ketiga, tulisan di Kompas juga berjudul Pancasila dan Kondisi Objektif Kehidupan Beragama. Jadi ketiga tulisan Gus Dur ini sebagian besar ditulis di dekade 1980. Mungkin teman-teman banyak yang belum punya ya tulisan-tulisan ini ya. Nah, ada juga makalah Gus Dur in English ya, dalam bahasa Inggris tentang Pancasila juga, yang berjudul Islam and Pancasila, The Religious Political Doctrine in Indonesia. Jadi Islam dan Pancasila, doktrin politik religius di Indonesia. Jadi Gus Dur di dalam makalah itu, beliau, ini presentasi di luar negeri teman-teman, beliau memahami atau mengenalkan Pancasila di luar negeri itu sebagai doktrin politik religius Indonesia gitu. Ini menarik sekali ya. Nah, kita akan mendaras pemikiran Gus Dur ya di dalam beberapa tulisan itu. Karena sebagaimana saya sampaikan di Tadarus edisi lalu ketika membahas Ki Ahmad Siddiq ya, Gus Dur adalah bagian dari Dwi Tunggal pemikir NU dan Pancasila ya, salah satu lainnya adalah Ki Ahmad Siddiq. Jadi Ki Ahmad Siddiq dan Gus Dur ini adalah Dwi Tunggal pemikir NU dan Pancasila. Kenapa? Karena Dwi Tunggal inilah yang kemudian terpilih menjadi Rois Am dan ketum atau ketua Tanfidziyah di Muktamar ke-27 Nahdlatul Ulama tahun 1984 gitu. Nah, sebelumnya beliau berdua ini menjadi Dwi Tunggal pemikir, menjadi Dwi Tunggal konseptor perumusan piagam Islam dan Pancasila versi NU atau ala NU ya, yang merumuskan keselarasan antara Islam dan Pancasila, di mana menurut piagam ini ya kan, di dalam Pancasila atau Islam atau Pancasila itu selaras dengan nilai-nilai Pancasila, karena kebalikan ya, Pancasila itu selaras dengan nilai-nilai Islam karena Pancasila atau di dalam Pancasila itu terdapat sila ketuhanan yang Maha Esa yang merupakan cerminan dari tauhid gitu. Nah, itu adalah salah satu prinsip utama dari keselarasan Islam dan Pancasila. Dan piagam Islam dan Pancasila ini pertama kali yang menyusun adalah Nahdlatul Ulama gitu ya. Karena Muhammadiyah lalu kemudian baru tahun setelahnya ya, di Muktamar ke-41 Muhammadiyah tahun 19 lalu menyelenggarakan Muktamar tahun 1985 yang menyusun argumentasi keselarasan Islam dan Pancasila juga ya, di mana Tuhan yang Maha Esa atau sila ketuhanan yang Maha Esa itu difahami oleh Muhammadiyah sebagai cerminan dari tauhid gitu. Nah, inilah yang membuat Gus Dur ini merupakan Dwi Tunggal pemikir NU dan Pancasila yang kemudian memantapkan teman-teman ya, meneguhkan, mengokohkan keselarasan Islam dan Pancasila gitu. Nah, lalu seperti apa pemikiran beliau ya di dalam hubungan antara Islam dan Pancasila ini? Nah, pertama kalau kita mengkaji tulisan pertama ya, yakni merumuskan hubungan ideologi nasional dan Pancasila, ini Gus Dur punya pembacaan yang sangat menarik teman-teman ya. Jadi memang kalau kita membaca pemikiran itu selalu menarik ya, selalu menarik. Ya, tidak ada yang tidak menarik di dalam tradisi berpikir gitu ya. Nah, makanya kalau kemarin itu juga saya menemukan sesuatu yang menarik di dalam gagasan Ki Ahmad Siddiq ya, tentang Islam dan Pancasila, di mana Ki Ahmad Siddiq menyusun hubungan antara Islam dan Pancasila itu melalui hubungan antara konsep tentang dinullah dan konsep tentang sunnatullah. Jadi Pancasila itu sebenarnya adalah kalau istilah Ki Ahmad Siddiq, sinkronisasi antara dinullah dan sunnatullah ya.
dinullah ini artinya nilai-nilai keagamaan yang termuat di dalam sila ketuhanan yang Maha Esa. Sedangkan sunnatullah ini adalah sunnatullah, ya, hukum Allah yang ada di dalam kehidupan, ya, yang ada di dalam alam semesta, alam kehidupan manusia gitu, yang tidak ada di ayat-ayat kauniyah lah ya. Dan kalau di atasnya tadi ayat-ayat qauliyah di dalam Al-Quran dan hadis gitu ya. Nah ini ayat-ayat kauniyah gitu, dan itu ya bersatu di dalam Pancasila. Jadi kalau sunnatullah itu tercermin di dalam sila kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial, maka dinullah itu tercermin di dalam sila ketuhanan yang Maha Esa, yang merupakan perwakilan dari dinullah atau aturan-aturan Allah gitu. Nah, Gus Dur ini juga punya pembacaan yang menarik dan sangat penting sekali tentang Pancasila, tetapi beliau pertama kali berangkat dari analisa tentang ideologi, teman-teman. Jadi terhadap ideologi politik modern itu sangat memadai ya. Gus Dur itu kan ahli tentang Antonio Gramsci ya. Gus Dur juga ahli tentang teologi pembebasan, Gustavo Guterres ya. Gus Dur juga ahli tentang teori-teori kebudayaan dari Clifford Geertz dan lain sebagainya. Bahkan Gus Dur juga ahli tentang fungsionalisme struktural dan sebagainya. Sehingga kemudian Gus Dur berbeda dengan kajian Ki Ahmad Siddiq yang murni kajian-kajian keagamaan, maka dalam kajian kepancasilaan Gus Dur itu menggunakan kajian-kajian ideologi. Nah, kata beliau, jadi Pancasila itu adalah ideologi nasional, teman-teman ya. Pancasila adalah ideologi nasional yang merupakan penyimpulan, kata Gus Dur, penyimpulan dari ideologi-ideologi dunia ya, ideologi-ideologi universal dalam pelaksanaannya di Indonesia gitu. Jadi dalam pemikiran Gus Dur ya, di dalam soal Pancasila ini ada dua macam ideologi ya. Yang pertama ideologi universal, yang kedua ideologi nasional. Nah, ideologi nasional adalah Pancasila. Nah, ideologi nasional Pancasila itu ya, Pancasila sebagai ideologi nasional itu merupakan penyimpulan dari ideologi-ideologi universal dalam pelaksanaannya. Jadi dalam pelaksanaan ideologi-ideologi universal di Indonesia. Jadi Pancasila pertama ada dua langkah ya, ada dua hal yang dilakukan oleh Pancasila terhadap ideologi-ideologi universal. Yang pertama adalah menyimpulkan. Menyimpulkan ini bukan, kalau saya pahami, kata penyimpulan ini kata kunci dalam pemikiran Gus Dur. Penyimpulan bukan kesimpulan ya, bukan menyimpulkan, tapi menitik temukan gitu. Jadi titik simpul itu loh ya. Jadi mengikat, menitik simpulkan, penyimpulan. Jadi menyimpulkan ideologi-ideologi universal itu, jadi mempertemukan gitulah ya, mempertemukan ideologi-ideologi universal itu dalam pelaksanaannya gitu di Indonesia gitu. Nah, lalu kata Gus Dur atau menurut Gus Dur, ideologi universal itu apa saja? Nah, jadi sebelum ada Pancasila, kata Gus Dur ya, terdapat atau hadirlah ideologi universal di Indonesia, dan itu dilatar belakangi oleh abad 19 yang oleh Gus Dur disebut sebagai abad ideologi ya, mulai dari modernisme ya, beliau berangkat dari Aufklärung, Renaissance ya, abad pencerahan, lalu melahirkan modernisme, lalu melahirkan kapitalisme, lalu melahirkan komunisme, lalu melahirkan nasionalisme, lalu melahirkan Islamisme.
Nah, menurut Gus Dur kehadiran ideologi-ideologi universal itu di Indonesia gitu ya, itu didorong oleh kolonialisme. Jadi hadirnya penjajahan di Indonesia itu membawa serta ideologi-ideologi universal datang ke Indonesia. Nah, menurut Gus Dur ada dua jenis ideologi universal yang datang di Indonesia ke Indonesia ya. Yang pertama adalah ideologi-ideologi sekuler ya, ideologi yang ingin memisahkan antara agama dan negara, karena menurut ideologi ini agama itu urusan privat sedangkan negara itu urusan publik, sehingga agama harus dipisahkan dari negara. Nah, Gus Dur memasukkan beberapa ideologi di dalam kategori ideologi sekuler ini. Yang pertama nasionalisme, yang kedua kapitalisme, yang ketiga komunisme ya. Coba saya lihat ya. Komunisme ya, jadi kapitalisme, nasionalisme, komunisme, dan sosialisme ya, nasionalisme, kapitalisme, sosialisme, dan komunisme. Jadi ini adalah 4 ideologi sekuler yang hadir di Indonesia. Nah, beliau memasukkan Bung Karno ini juga sebagai bagian dari pengusung nasionalisme, yang kalau seperti ini dimasukkan di ideologi sekuler gitu ya. Nah, lalu yang kedua, ideologi universal yang ingin menyatukan agama dan negara ya. Menyatukan agama dan negara ya, tentu ini adalah Islamisme yang ingin menegakkan syariah melalui negara, karena menurut Islamisme sebagai ideologi universal, syariat itu tidak akan bisa diterapkan, tidak akan bisa ditegakkan tanpa negara gitu. Nah, kata Gus Dur, tahun 1930-an pengusung ideologi universal ini saling berdebat ya, saling berbenturan gitu ya. Pengusung itu adalah Muhammad Nasir, Agus Salim, Tan Malaka, Soekarno, Bung Hatta, dan Syahrir. Jadi beliau menyebut beberapa nama para aktivis pergerakan nasional gitu ya di tahun 30-an. Jadi perdebatan antara ideologi sekuler dan ideologi Islam ini kan berarti diwakili oleh Muhammad Nasir dan Haji Agus Salim ya teman-teman ya. Sedangkan ideologi sekuler itu diwakili oleh Tan Malaka, Soekarno, Hatta, dan Syahrir. Jadi sejak tahun 30-an pengusung dua ideologi universal ini ya, di dalam dua ideologi ada beberapa ideologi itu sudah bertarung gitu sampai di sidang BPUPKI. Jadi sidang BPUPKI itu sebenarnya adalah titik kulminasi dari perdebatan ideologi universal sebelum sidang itu, jadi sejak tahun 1930-an. Nah, tapi menurut Gus Dur akhirnya di dalam sidang BPUPKI itu ya terdapat kesadaran dari dua pengusung ideologi itu ya, oleh bagi kelompok atau bagi ideolog sekuler ya, mereka atau para pendiri bangsa itu, beliau itu sadar bahwa ideologi sekuler tidak akan bisa diterapkan di Indonesia ya. Nasionalisme sekuler, sosialisme sekuler ya, komunisme sekuler ya, kapitalisme sekuler itu tidak akan bisa diterapkan di Indonesia, karena Indonesia adalah bangsa yang religius. Bangsa yang religius itu artinya masyarakat Indonesia, bangsa Indonesia itu orang-orang yang beragama ya, sehingga kita itu tentu tidak akan bisa melepaskan agama di dalam kehidupan kita, baik kehidupan privat maupun kehidupan publik maupun kehidupan politik. Pada saat bersamaan juga negara itu juga tidak absen ya, tidak mungkin absen dari pengaturan atau perlindungan terhadap kehidupan beragama. Jadi para pendiri bangsa yang menganut ideologi sekuler, kalau bahasanya Gus Dur, itu sadar tentang itu.
Nah, demikian juga sebaliknya, para pendiri bangsa yang menganut atau memperjuangkan atau mengenalkan ideologi Islamisme itu juga sadar bahwa negara Islam yang menjadikan Islam sebagai dasar negara dan membentuk negara Islam yang tunggal gitu ya, itu juga tidak akan mungkin bisa didirikan di Indonesia. Kenapa? Karena sejak awal masyarakat Indonesia, bangsa Indonesia itu sudah dibangun di dalam, kalau istilah beliau, dibentuk dalam suatu model yang terkotak-kotak gitu. Jadi bangsa Indonesia sejak awal sudah terkotak-kotak di dalam kemajemukan, baik kemajemukan sara ya, suku, agama, ras, dan antar agama, antar golongan, dan terutama kotak-kotak ideologi gitu ya. Jadi sejak awal bangsa Indonesia ini sudah terkotak-kotak, sudah majemuk ya, sehingga kemudian tidak bisa dipayungi oleh satu negara yang menganut ideologi tunggal. Oleh karena itu ya berarti ideologinya harus yang plural kan, ideologi yang plural. Nah, dari pertarungan antar dua ideologi universal inilah maka titik temunya ada di dalam Pancasila gitu ya. Nah, Gus Dur kemudian menyebutkan titik temu antar dua ideologi universal itu adalah apa yang kita sebut sebagai Republik Indonesia. Jadi Republik Indonesia ini bentuk negara kita gitu ya, sistem kenegaraan kita ya. Itu adalah bentuk negara yang mempertemukan antara ideologi sekuler dan ideologi Islam gitu. Dasar negaranya apa? Dasar negara dari Republik Indonesia itu adalah Pancasila. Sehingga kemudian Pancasila menurut Gus Dur itu akhirnya menjadi titik temu dari ideologi-ideologi universal itu dalam pelaksanaannya gitu ya. Jadi pertama kali Pancasila menemukan berbagai ideologi universal itu, lalu kemudian mengamalkan gitu ya, mempraktekkan, mengoperasionalisasikan ideologi universal di dalam kehidupan atau di dalam konteks keindonesiaan gitu. Jadi akhirnya ideologi universal yang ada di Pancasila itu ya khas Indonesia gitu ya, karena sudah disintesakan ya, dipertemukan dengan ideologi-ideologi yang lain yang tidak bisa bertemu di luar Indonesia gitu ya, di luar Indonesia gitu. Nah, pertanyaannya kemudian apa saja ideologi universal yang ada di dalam Pancasila kan gitu kan ya. Nah, Gus Dur mengatakan dari ideologi yang teokratis Islam diambil sila pertama gitu ya, yang sudah merupakan kearifan dari bapak-bapak kita, bapak-bapak pendiri bangsa. Jadi ideologi universal pertama di dalam Pancasila itu adalah ideologi Islam yang termuat di dalam sila ketuhanan yang Maha Esa gitu. Ya ini kan beliau bicara di hadapan umat Islam ya kan, sehingga kemudian beliau ya menjelaskan bahwa sila ketuhanan yang Maha Esa itu adalah bagian dari perwakilan dari ideologi Islam. Dan memang secara historis juga seperti itulah gitu ya. Memang secara historis seperti itulah, karena sila ketuhanan yang Maha Esa di dalam Pancasila ini juga sudah saya jelaskan di tadarus sesi kemarin. Ya, sila ketuhanan yang Maha Esa itu adalah aspirasi dari kelompok Islam teman-teman ya, di dalam tim perumus Pancasila, yakni Panitia 9 gitu ya. Meskipun pada awalnya istilah ketuhanan yang Maha Esa ya, sila ketuhanan yang Maha Esa itu untuk pertama kali diusulkan oleh Soekarno pada tanggal 1 Juni ya, dalam pidato 1 Juni. Nah, jadi pertama kali diusulkan oleh Soekarno sebagai pengusul Pancasila atau penggali Pancasila dengan istilah bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Lalu beliau menegaskan di dalam kalimat penjelasan sila kelima Pancasila 1 Juni, beliau menyatakan
hatiku akan berpesta raya kalau Indonesia merdeka didirikan berasaskan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi beliau pertama kali menggunakan kata takwa, teman-teman. Silakan dicek ya di pidato 1 Juni. Jadi bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berasaskan ketuhanan yang Maha Esa. Kenapa takwa? Ya karena beliau seorang Muslim, sehingga secara habitual itu ya beliau menggunakan kata takwa. Nah, tetapi kemudian dalam rapat panitia 9 tanggal 22 Juni 1945, sila ketuhanan yang pada awalnya 1 Juni itu menempati sila kelima diangkat oleh kelompok Islam menjadi sila pertama ya. Jadi dari dasar bagi sila-sila di atasnya menjadi sumber bagi sila-sila di bawahnya. Nah, kemudian ketuhanan itu lalu diimbuhi oleh frasa sifat ya, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam. Jadi memang sejak awal sila ketuhanan pasca 1 Juni itu merupakan aspirasi dari kelompok Islam sebagai kompensasi dari tidak dijadikannya Islam sebagai dasar negara. Jadi kelompok Islam itu ya, siapa kelompok Islam itu? Kiai Wahid Hasyim dari Nahdlatul Ulama, Haji Agus Salim dari Sarekat Islam, Abi Kusno Cokrosuyoso dari Sarekat Islam, dan Profesor Kiai Haji Kahar Muzakir dari Partai Islam Indonesia. Ini adalah kelompok Islam yang bukan mengusulkan. Kalau mengusulkan kan sejak Soekarno sudah diusulkan ya, yang menaikkan sila ketuhanan dari sila kelima menjadi sila pertama dan mengimbuhi frasa kewajiban dengan kewajiban menjalankan syariat Islam. Nah, tapi kemudian dalam perjalanannya ketika terdapat keberatan dari teman-teman non-muslim, maka Bung Hatta lalu melobi para tokoh Islam untuk mengganti ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam diganti dengan ketuhanan yang Maha Esa. Ya, tokoh-tokoh Islam yang dilobi oleh Bung Hatta di tanggal 18 Agustus 1945 selama 16 menit ya, teman-teman ya, selama 16 menit pra sidang PPKI gitu ya. Itu siapa ya? Beliau adalah Kiai Wahid Hasyim dari NU, Ki Bagus Hadikusumo dari Muhammadiyah, Mr. Kasman Singodemejo dari Muhammadiyah, dan Tengku Muhammad Hasan dari Aceh gitu ya. Nah, beliau-beliau inilah yang mengganti ya ketuhanan bersyariah menjadi ketuhanan yang Maha Esa yang difahami sebagai cerminan dari tauhid atau akidah gitu. Nah, ketuhanan yang Maha Esa sebagai cerminan dari akidah itu adalah sumber bagi syariah. Oleh karena itu, penghapusan kalimat ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam itu tidak berarti penghapusan syariah di dalam Pancasila. Karena Bung Hatta juga di dalam lobi itu menyatakan kepada kelompok Islam ya, Piagam Jakarta itu tetap menjiwai Pancasila gitu ya. Jadi kalau dekret Presiden Soekarno tahun 1959 itu menetapkan Piagam Jakarta menjiwai ya kan, dan satu kesatuan dengan Undang-Undang Dasar ya tahun 59, maka Bung Hatta di 18 Agustus 1945 itu sudah menegaskan itu gitu ya, sudah menegaskan bahwa Piagam Jakarta rumusan Pancasila dengan ketuhanan bersyariah itu tetap menjiwai gitu ya rumusan Pancasila resmi dengan sila ketuhanan yang Maha Esa. Jadi artinya apa? Artinya memang sudah tepat ketika Gus Dur menyatakan sila ketuhanan yang Maha Esa itu secara historis mewakili ideologi Islam gitu ya, karena memang penghadiran penetapan sila ketuhanan yang Maha Esa itu adalah aspirasi dari kelompok Islam ya, meskipun sejak awal diusulkan oleh Soekarno. Jadi penggantian sila ketuhanan yang bersyariah menjadi sila ketuhanan yang Maha Esa
itu adalah proses kembali kepada gagasan Soekarno pada tanggal 1 Juni gitu teman-teman. Nah, tetapi sila ketuhanan yang Maha Esa itu tidak hanya milik umat Islam ya, tetapi milik semua agama dan apa yang kita sebut sebagai aliran kepercayaan atau saya sebut sebagai agama-agama Nusantara ya. Jadi sila ketuhanan yang Maha Esa itu sejak awal adalah payung besar ya yang memayungi semua tradisi agama di Indonesia, bukan hanya umat Islam, tetapi umat Islam memiliki pemaknaan ya bahwa ketuhanan yang Maha Esa itu merupakan cerminan dari tauhid. Umat Kristiani punya penafsiran sendiri, punya hak sendiri, ya umat Katolik punya hak sendiri, Hindu, Buddha punya hak sendiri, agama-agama Nusantara punya hak sendiri. Semuanya punya hak ya untuk memiliki sila ketuhanan yang Maha Esa, karena memang ketuhanan yang Maha Esa adalah prinsip yang universal dari semua agama gitu. Nah, tetapi dalam konteks ideologi ya, ketuhanan yang Maha Esa sebagai gagasan ideologis itu memang muncul dari kelompok Islam. Nah, lalu ideologi yang lain apa? Ideologi yang lain ya kemanusiaan itu mewakili humanisme ya. Humanisme ini filsafat tapi kemudian juga bisa menjadi ideologi ya, lalu bisa juga menjadi agama ya, agama humanisme ya, humanisme sebagai agama, lalu kemudian nasionalisme ya, lalu demokrasi ya, demokrasi itu sistem politik, filsafat politik tapi juga menjadi ideologi politik juga, dan komunisme ini menarik. Ini yang kontroversial ya di dalam pemikiran Gus Dur. Ini sangat kontroversial sekali dan saya kurang sepakat dengan Gus Dur ini dalam hal ini ya. Kenapa? Karena Gus Dur menyatakan bahwa keadilan sosial itu merupakan perwakilan dari komunisme di dalam Pancasila. Nah, ini saya bacakan kalimatnya ya. Kalau kita sudah mengerti ini, sebenarnya sudah tidak ada masalah antara Islam dan Pancasila, karena Pancasila juga bersumber Islam, nasionalisme, dan komunisme. Ini memang PKI-nya dilarang, paham Marxisme dilarang, tetapi semangat egalitarian persamaannya ada di dalam Pancasila. Jadi kata Gus Dur, meskipun PKI Partai Komunis Indonesia dilarang, Marxisme juga dilarang, ya, tetapi semangat egalitarianisme di dalam Marxisme itu ada di dalam Pancasila. Semangat keadilan sosial itu miliknya komunis atau Marxisme. Ya, sebab tidak ada istilah keadilan sosial sebelum lahirnya paham komunis. Istilah social justice itu tidak ada sebelum itu. Jadi Pancasila itu hasil rangkuman dari macam-macam ideologi dunia. Ya. Nah, ini saya kurang sependapat dengan Gus Dur ya. Meskipun memang kurang sependapat. Kenapa? Pertama karena Gus Dur menyamakan begitu saja antara komunisme dengan Marxisme gitu ya. Jadi Marxisme itu ya secara otomatis adalah komunisme. Padahal kan untuk menjadi komunisme itu kan ada Leninisme kan gitu kan. Komunisme itu kan ideologi politik ya yang dirumuskan oleh Lenin gitu ya, dengan satu tesis yang menyatakan bahwa untuk mewujudkan sosialisme itu perlu partai gitu ya, perlu partai yang kemudian melakukan revolusi proletariat gitu ya untuk mewujudkan masyarakat tanpa kelas atau masyarakat komunis gitu. Nah, kalau Karl Marx kalau Marxisme ini kan analisa sosial ya, filsafat sosial ya, filsafat sosial ekonomi, sosial politik, sosial ekonomi yang tentu ingin menciptakan masyarakat tanpa kelas, menawarkan revolusi, tetapi tidak atau belum menawarkan partai ya, partai sebagai agen dari revolusi proletariat itu gitu. Nah, Marxisme ini kan analisa sosial yang kita tahu misalnya menggunakan materialisme dialektis dan materialisme historis dan materialisme dialektis gitu ya.
Makanya Gus Dur di dalam buku ini juga beliau bicara atau menulis tentang hubungan antara Islam dan Marxisme, teman-teman ya. Dan beliau menyatakan terhadap Marxisme ini, terhadap Marxisme kita ambil metodologinya, kita buang kesimpulannya gitu. Jadi terhadap Marxisme kita boleh mengambil metodologi, ya metodologi itu berarti ya materialisme historis dan dialektisnya, tetapi kesimpulannya bahwa masyarakat tanpa kelas itu harus kita dirikan melalui revolusi, itu kita buang gitu. Nah, kita nggak akan membahas itu karena ini bukan forumnya ya gitu. Tapi ini menarik juga, Islam dan Marxisme menurut Gus Dur gitu. Nah, kembali ke laptop ya. Jadi memang betul kalau gagasan tentang keadilan sosial itu memang digagas ya oleh Marxisme dan komunisme gitu dalam tataran filosofisnya gitu ya, dalam tataran filosofisnya. Tetapi dalam konteks sejarah penggalian dan perumusan Pancasila itu tidak ada komunisme. Yang ada sosialisme, dan sosialismenya juga sosdem, sosialisme demokrat gitu. Gus Dur juga di sini bicara tentang sosialisme demokrat ya, dari Rosa Luxemburg ya. Sosialisme demokrat ini artinya sosialisme yang tidak menggunakan revolusi tapi menggunakan demokrasi. Jadi untuk menciptakan masyarakat sosialis ya, masyarakat yang berkeadilan sosial ya, beda antara sosialisme dengan komunisme, teman-teman ya. Sosialisme itu tidak kalau pemahaman saya ya, tidak sampai ingin menciptakan masyarakat tanpa kelas ya, tapi masyarakat yang memiliki atau terbangun di atas kesetaraan ekonomi gitu ya. Nah, tapi melalui demokrasi. Nah, itulah yang ada di dalam Pancasila. Jadi bukan komunisme, bukan juga Marxisme, tapi sosialisme demokrat gitu. Kenapa? Ya karena Soekarno ini yang digunakan itu sosdem gitu ya. Yang digunakan adalah sosdem. Apa buktinya? Buktinya adalah gagasan beliau tentang sosiodemokrasi gitu ya, sosiodemokrasi. Jadi ketika Soekarno dalam pidato 1 Juni itu ya, itu memeras Pancasila menjadi Trisila gitu kan beliau menyatakan Pancasila itu bisa diperas itu artinya intisari dari Pancasila dalam 3 prinsip. Dalam 3 sila itu adalah sosionasionalisme, sosiodemokrasi, dan ketuhanan ya. Sosionasionalisme itu artinya kesatuan sila kebangsaan dan kemanusiaan. Sosiodemokrasi itu artinya kesatuan sila demokrasi dan keadilan sosial dan ketuhanan. Jadi sila kedua dari Trisila itu adalah sosdem ya, sosialisme demokrasi. Jadi keadilan sosial di dalam Pancasila itu mewakili ideologi bukan komunisme tapi sosialisme demokrat ya, atau sosdem gitu. Jadi sosialisme melalui demokrasi, bukan komunisme Gus. Bukan komunisme Pak Kiai. Ini saya santri Gus Dur tapi saya mengkritisi pemikiran guru, maha guru ya. Itu saya yang nggak sepakat dengan Gus Dur itu yang pertama, teman-teman. Jadi sila keadilan sosial bukan mewakili komunisme tetapi mewakili sosialisme demokrat. Itu yang pertama. Yang kedua, apa argumentasi bahwa keadilan sosial dalam Pancasila bukan komunisme ya? Karena tidak ada kaum komunis di dalam keanggotaan di dalam forum BPUPKI, di dalam badan BPUPKI ya, dalam lembaga BPUPKI. Jadi PKI, Partai Komunis Indonesia, itu tidak menjadi anggota ya sejak di BPUPKI sampai PPKI ya. Di dalam panitia 9 juga tidak ada perwakilan dari partai dan aktivis komunisme ya, karena sejak pemberontakannya tahun 1926 ya, PKI sudah dinyatakan sebagai partai terlarang oleh pemerintah Belanda, kolonial Belanda, dan pemerintah kolonial Jepang gitu.
dan beberapa aktivisnya juga lalu kemudian ke Australia dan mereka tidak datang lagi ke Indonesia, dan juga karena memang pendekatannya berbeda kan antara komunis dengan kaum Sosdem di Indonesia ya. Kaum Sosdem itu siapa? Ya Soekarno Hatta itulah kaum Sosdem yang menggunakan pendekatan kooperatif ya dengan Jepang. Kalau kaum komunis ini kan yang radikal kan non kooperasi kan gitu. Sehingga kemudian menurut kaum komunis ya BPUPKI itu ya tidak sah gitu ya. Karena kita bekerja sama dengan maling kan gitu kan. Maksud kita bekerja sama dengan maling gitu. Nah, akhirnya mereka tidak ikut di dalam sidang BPUPKI dan PPKI. Jadi tidak ada PKI, tidak ada komunisme di dalam perumusan Pancasila ya. Dan pengesahan Pancasila gitu. Jadi pemikiran Gus Dur yang ini menurut saya kurang tepat ya. Kalau secara filosofis iya, tapi secara historis itu tidak tepat gitu teman-teman ya. Jadi kalau santri bisa mengkritisi pemikiran guru ini kan berarti gurunya sukses ya mendidik santrinya ya. Nah seperti itu teman-teman ya. Jadi artinya Pancasila ini merupakan nasionalisasi ideologi universal dalam sistem pemikiran dan juga dalam praktek pengamalannya gitu ya. Nah, inilah yang membuat Pancasila itu menjadi ideologi sendiri gitu ya. Makanya dan ideologi universal. Jadi kalau Gus Dur itu menjadikan Pancasila sebagai nasionalisasi ideologi universal gitu ya. Nah, Soekarno itu sebaliknya. Jadi Soekarno itu justru menjadikan Pancasila sebagai ideologi universal gitu ya. Ideologi universal karena sejak awal beliau merumuskan Pancasila itu sebagai nilai-nilai universal yang lebih luas dari bangsa Indonesia, yang lebih luas dari nasionalitas Indonesia gitu. Makanya di sidang umum PBB ya, tahun 1960, 30 September 1960, Bung Karno bahkan mengusulkan Pancasila itu sebagai ideologi internasional ya. Ideologi internasional. Jadi beliau menyatakan ke anggota PBB ya di negara-negara anggota PBB bahwa Pancasila adalah jalan tengah benturan antara kapitalisme, antara liberalisme dan komunisme. Dan artinya Pancasila adalah ideologi internasional. Jadi saudara-saudara dari berbagai negara ini selayaknya menganut Pancasila karena di dalam Pancasila nilai-nilainya bersifat universal, termasuk nasionalisme. Nasionalisme itu universal karena dianut oleh semua masyarakat bangsa di dunia modern ini gitu teman-teman. Nah, jadi ini yang pertama ya, pemikiran Gus Dur yang pertama. Jadi Pancasila adalah nasionalisasi dari ideologi universal itu. Meskipun kemudian kata Gus Dur sampai sidang konstituante tahun 56 sampai 57 ya 57 ya puncak dari perdebatan dasar negara di sidang konstituante itu perdebatan ideologi universal itu muncul lagi gitu ya. Jadi Islamisme itu muncul lagi, komunisme itu muncul lagi ya, dan Pancasila juga akhirnya dipertanyakan lagi gitu. Lalu kemudian kata Gus Dur pertarungan ideologi universal itu yang mempertanyakan ulang Pancasila diselesaikan secara politik gitu ya. Jadi ya yang dimaksud Gus Dur adalah dekret presiden tahun 59. Jadi dekret presiden ini, Presiden Soekarno 59 ini merupakan pemaksaan ya. Pemaksaan Pancasila sebagai ideologi nasional ya. Saya bacakan teman-teman ya. Jadi
Tetapi ketika kita merdeka, masalah ini juga belum selesai karena para pengikut ideologi dunia ini tetap saja pada kerangka acuannya semula. Di dalam dialog yang terus-menerus itu ada perbenturan yang tak habis-habisnya, ujungnya dalam konstituante macet total. Dan yang terjadi adalah bahwa negara ini harus kembali pada Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila melalui pemaksaan. Jadi Dekret 5 Juli tahun 59. Jadi dekret ini adalah pemaksaan agar Pancasila dijadikan pola kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi memang tepat ya, memang betul ya, dekret presiden atau Pancasila akhirnya dipaksakan ya melalui dekret presiden tahun 59 tersebut gitu ya. Jadi memang awalnya memang melalui pemaksaan ya teman-teman ya, karena kan ini kan persoalan politik dan ideologi kan. Itu meskipun di dalam sidang konstituante suara pro Pancasila lebih besar ya daripada suara pro Islam ya, Islam yang di mana Partai Nahdlatul Ulama ya, Partai NU itu masuk di dalam gerbong pengusung ideologi Islam ya. Jadi di sidang konstituante NU itu masuk di dalam faksi Islam ya, mengusulkan Islam sebagai dasar negara, meskipun di dalamnya terdapat Kiai Wahab Hasbullah, Mbah Wahab Hasbullah yang juga berpidato ya di sidang konstituante dan mencoba menawarkan jalan tengah ya, mencoba menawarkan jalan tengah antara Islam dan Pancasila dengan mengusulkan Pancasila Islam gitu. Ini menarik ya, Pancasila Islam. Jadi Pancasila yang dikuatkan oleh Islam gitu. Ini embrio ya bagi peneguhan NU dan Pancasila gitu ya. Nah, jadi sebenarnya suara pro Pancasila itu tetap menang di konstituante, tapi tidak sampai menciptakan quorum sehingga akhirnya deadlock ya kan konstituante itu gitu. Nah, jadi akhirnya pada awalnya kata Gus Dur ini pemaksaan, tetapi kemudian kita tidak boleh menerima Pancasila itu secara terpaksa gitu ya, karena Pancasila ini adalah ya satu-satunya alat untuk mempersatukan berbagai perbedaan yang kalau tidak disatukan ya kita akan berantem terus sebagai sebuah bangsa gitu teman-teman. Nah, makanya Gus Dur itu kemudian bertugas ya selama era Orde Baru itu menjadi Manggala Pancasila itu untuk mengajak umat Islam terutama warga Nahdliyin menerima Pancasila sebagai bagian dari nilai-nilai keislaman. Nah, ini kita masuk ke pemikiran yang kedua dari Gus Dur di dalam tulisan beliau Islam, Negara, dan Pancasila ya. Nah, bagaimana cara kita umat Islam dalam menerima Pancasila? Nah, berangkat dari pemikiran pertamanya bahwa di dalam Pancasila itu terdapat ideologi universal, salah satunya Islam ya. Maka menurut Gus Dur, Islam adalah sumber bagi Pancasila. Ya, selain agama-agama yang lain ya, dan juga selain ideologi-ideologi yang lain. Jadi Islam adalah sumber bagi Pancasila. Oleh karena itu, hubungan antara Islam dan Pancasila adalah ya, Islam itu menyinari kehidupan umat Islam ya, menyinari kehidupan umat Islam di dalam konteks kehidupan bernegara itu melalui Pancasila gitu teman-teman. Jadi Islam lalu Pancasila, ini cahaya Islam, lalu ini ini prisma ya. Ini prisma atau kristal gitu ya. Nah, cahaya Islam ini kemudian masuk ke dalam kristal Pancasila gitu ya. Nah, cahaya Islam yang sudah masuk melalui kristal Pancasila, prisma Pancasila itu lalu menerangi kehidupan umat beragama gitu dalam konteks kehidupan bernegara. Jadi umat Islam di dalam kehidupan bernegara ya, ini kata kuncinya ya, bukan di dalam kehidupan keagamaan dan kehidupan ibadah gitu ya.
Ya, dalam